Halo pemirsa yang budiman, pagi ini saya akan mewawancarai Mr. Joe Tukan terkait kurikulum. Seperti apa dan bagaimana kurikulum seharusnya? Setujukah beliau jika kurikulum diubah? Nah, tanpa berlama-lama, here we go. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabar? Kemarin itu saya nonton video, ada robot yang bisa bicara dan melakukan segala macam aktivitas yang yang biasa dilakukan oleh manusia. Gila ya teknologi sekarang ini. Iya, betul sekali. Sekarang ini teknologi semakin berkembang pesat. AI bertebaran di mana-mana. 10 tahun yang lalu, kita tidak pernah bayangkan bahwa nanti di suatu saat di masa akan datang, manusia akan menciptakan manusia dengan kecerdasan yang tinggi. Yang hebatnya lagi, manusia ini tidak pernah tua. Saya pernah nonton kemarin itu ada sebuah video yang lewat di beranda saya. Di sana ada seorang perempuan cantik, cerdas, bisa bicara dalam banyak bahasa. Kemudian perempuan ini juga bisa melakukan pekerjaan manusia, termasuk hubungan badan mungkin ya, karena semua aktivitas manusia bisa dia lakukan. Nah, bayangkan saja betapa ngerinya teknologi hari ini. Kemudian perkembangan teknologi di bidang pertanian juga tidak kalah saing. Di Cina, teman-teman, baru-baru ini mereka membuat sebuah varietas baru untuk tanaman padi yang hanya ditanam sekali dan bisa dipanen selama 4 tahun berturut-turut. Apa itu AI, Pak Guru? AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, dulu ketika kita membuat skripsi atau laporan itu berbulan-bulan menghabiskan waktu. Hari ini kita hanya ketik atau bicara saja di chat GPT-nya, tolong buatkan saya skripsi dengan judul ini atau tolong buatkan saya laporan eh, tentang ini. Nah, langsung selesai sehari itu juga, saat itu juga skripsi atau laporan kita langsung dibuat oleh AI ini. Nah, bagaimana tidak meresahkan kalau begitu ya? Perkembangan teknologi ini sekarang lagi gencar-gencarnya. Oh, berarti keadaan ini bisa mempengaruhi gaya belajar kita ya, Pak? Benar sekali. Situasi bisa mempengaruhi gaya belajar kita. Kita juga harus terus belajar agar bisa masuk ke dunia peserta didik. Sekarang, kita menganggap pengalaman kita bertahun-tahun menjadi guru sudah mengantarkan anak murid kita berhasil. Padahal murid hidup pada situasi dan zaman yang sudah berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, pertanyaannya adalah keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan murid kita untuk dapat berkompetensi di lingkungan ini, Pak, baik lokal, nasional, ataupun global. Terus, bagaimana mereka belajar? Dan kira-kira, Pak Guru, kurikulum seperti apa yang harus kita gunakan? Sebagian besar negara di dunia ini memasukkan 3 komponen dalam kurikulumnya, yakni tujuan belajar atau kontennya, kemudian panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Nah, dari komponen ini kita dapat mendesain kurikulum dan pembelajaran kita berdasarkan kebutuhan murid. Diingatkan kembali kebutuhan murid, bukan kebutuhan gurunya atau kebutuhan pemerintah daerahnya atau pemerintah pusatnya. Namun ini semua kita desain berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang dibutuhkan oleh murid hingga proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Jadi jelas ya bahwa muridlah sebagai acuan atau core of the core, inti daripada kurikulum itu sendiri. Saya tertarik ini. Jadi, fungsi dan peran kurikulum itu kira-kira seperti apa ya? Kurikulum berperan sebagai acuan dan pedoman dalam pembelajaran kita. Nah, fungsi kurikulum untuk guru adalah untuk memandu proses belajar murid. Kita bisa mengoptimalisasikan peran dan fungsi kurikulum dalam kerangka yang pertama, yakni mewariskan nilai-nilai atau budaya dalam masyarakat yang masih relevan dengan masa kini.
Nah, yang keduanya, kita mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Dan yang ketiganya, kita memilih dan menilai sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, oleh karena itu, sebuah kurikulum yang baik adalah sebuah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Pak Guru, sebentar lagi nih kan kita akan masuk pergantian presiden. Nah, seperti biasa, kata orang, ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Bagus itu, saya sependapat. Nah, kenapa? Dengan perubahan kurikulum itu, sebagai aktor pendidikan kita-kita yang berprofesi sebagai guru dan tentu saja murid, nah, kita jangan takut atau anti akan perubahan. Kita tidak tahu tahun depan ada situasi atau kondisi di mana berbeda dengan situasi hari ini. Apakah kita masih mau pakai metode hari ini untuk di situasi atau kondisi atau zaman yang sudah berbeda? Dulu, saat kita di sekolah, kita harus pergi ke perpustakaan hanya karena di sanalah satu-satunya tempat yang menyediakan sumber bacaan bagi kita. Namun hari ini, kita bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi yang bertebaran di internet. Dulu kita mungkin hanya bercita-cita jadi dokter, tentara, guru, pilot. Nah, karena itulah yang kita lihat setiap hari. Namun hari ini, kita menghadapi sebuah situasi di mana cita-cita anak-anak kekinian bukan hanya menjadi guru, perawat, atau pilot saja. Namun ada yang ingin jadi konten kreator, ilustrator, animator, programmer, dan lain-lain. Bayangkan jika kurikulum kita tidak pernah berubah. Pembelajaran di kelas akan menjadi sampah karena itu tidak sesuai atau relevan dengan kehidupan atau zaman kekinian. Dulu semua kebijakan pemerintah dapat dikritisi oleh para mahasiswa dengan aksi turun ke jalan. Para mahasiswa berdemo di jalanan. Nah, namun hari ini, dengan kekuatan jari-jari lentik para netizen, dapat mengubah sebuah kebijakan pemerintah. Perubahan kurikulum itu sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Nah, saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan untuk membantu peserta didik untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Isu-isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Nah, semua itu perlu dipikirkan. Baik, saya mengakhiri obrolan kita kali ini dengan mengutip pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasannya maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Luar biasa obrolan kita ini kali ini, Pak. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.